在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kabut merah mengerikan mulai mengembun pada yang terakhir dari 6 planet budidaya klan serigala terhormat. Sosok Wang Lin muncul. Ada kilatan merah di matanya dan luka jiwa aslinya pulih sedikit. Dengan tatapan acuh tak acuh, tangannya mendorong ke 6 planet budidaya. Dengan ini, pembatasan Wang Lin telah meninggalkan pada 6 planet budidaya meletus dan salah satu planet runtuh. Kekuatan kehancuran mengguncang domain bintang. Ini adalah planet budidaya yang ditinggalkan, tetapi yang diisi dengan energi spiritual yang telah dihormati oleh klan serigala surgawi banyak usaha untuk dapatkan. Runtuhnya sebuah planet seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan runtuhnya planet yang ditinggalkan. Apa yang runtuh bukan hanya gunung dan daratan, tetapi energi spiritual yang kuat. Gemuruh-gemuruh bergema saat planet budidaya hancur. Dampaknya yang kuat berubah menjadi badai yang dengan cepat menyebar. Wang Lin memahami waktu dampaknya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa musuh akan tiba kapan saja, jadi dia telah meninggalkan ini di planet ini saat dia melahapnya. Hampir pada saat pria kekar itu mendekat, planet itu runtuh. Jika itu hanya satu planet kultivasi, itu tidak akan menunjukkan ketegasan dan kekejaman Wang Lin. Setelah planet pertama, 5 sisanya juga meledak. Dampak kuat dicampur dengan fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Keruntuhan yang konstan membentuk kekuatan penghancur surga yang menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, tampak seolah ruang itu sendiri runtuh. Itu seperti kiamat. Badai yang terbentuk oleh runtuhnya 6 planet budidaya seperti mulut besar yang melahap pria kekar itu. Dalam sekejap, dia tertelan di dalam badai. Gemuruh-gemuruh bergema di bintang-bintang, tetapi pada saat ini, lolongan serigala yang mengejutkan bergema. Dari dalam runtuhnya 6 planet, serigala ganas keluar. Meskipun ukurannya tidak berubah, tubuhnya lebih halus sekarang dan terlihat jauh lebih lemah. Setelah bergegas keluar, itu menuduh Wang Lin dengan raungan marah. Seperti serigala yang melahap bulan, ia langsung mencoba menelan Wang Lin. Melihat serigala mendekat, Wang Lin mengungkapkan cibiran dan mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan kulit kura-kura muncul di depannya. Saat kura-kura itu muncul, cahaya hantu menembus ke segala arah seperti pedang tajam. Ada flicker yang keras dan kulit kura-kura membesar seperti orang gila. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang kura-kura yang sangat besar. Kulit kura-kura ini dianugerahkan kepadanya oleh Vermilion Bertua. Itu adalah pembatasan jiwa kuno yang awalnya di atas arena. Kura-kura muncul dan melindungi Wang Lin di bawahnya. Itu mendesis ketika serigala datang dan memukul cangkangnya. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Badai runtuhnya 6 planet budidaya menyebar. Di luar badai, serigala hijau raksasa melolong dan bertabrakan dengan kura-kura raksasa. Gemuruh-gemuruh bergema melintasi bintang-bintang dan berubah menjadi riak yang menyebar ke segala arah seperti ombak di laut yang mengamuk. Kulit kura-kura dengan cepat menyusut dan dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin saat dia mundur. Adapun serigala hijau, pertama kali rusak oleh runtuhnya 6 planet budidaya dan kemudian bertabrakan dengan pembatasan jiwa kuno. Lebih dari setengah tubuhnya telah runtuh dan terjatuh lebih dari 100.000 kaki. Pria kekar berjalan keluar dari badai planet yang runtuh. Dia melambaikan tangannya dan serigala yang roboh kembali kepadanya. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terus mundur. Riak muncul di bawah kakinya seolah-olah dia akan pergi menggunakan spatial bending, tetapi tatapannya terkunci pada gadis di bahu pria kekar itu. Bahkan gadis itu tidak berpikir Wang Lin akan dikunci saat melarikan diri. Jika dia mengerti Wang Lin, dia pasti akan merasa bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dia akan mengejar. Namun, ekspresinya berubah dan api halus menyala di tubuhnya. Dalam sekejap mata, api memenuhi tubuhnya, dan bahkan serigala di belakangnya diselimuti api ini dan mulai mengeluarkan tangisan sedih. Penanam api ethereal.
Sialan, wajah pria kekar itu segera berubah pucat dan dia batuk darah. Ada kejutan di matanya. Gadis di bahunya mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin yang mundur, yang akan melarikan diri. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh alisnya dan dengan lembut berkata, "Sebagai keturunan klan pembasmi siling, aku memanggil segel klan saya untuk menutup retretnya." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Wang Lin berbinar. Di dalam gelombang kejut yang disebabkan oleh 6 planet budidaya yang runtuh, ada cahaya darah mengerikan. Pedang darah telah lama disembunyikan di planet budidaya. Bahkan setelah planet kultivasi runtuh, ia masih bersembunyi di dalam kekacauan, tidak muncul. Namun, saat ini tiba-tiba muncul. Saat cahaya darah menyinari daerah itu melesat ke arah gadis itu. Pedang darah itu begitu cepat sehingga langsung mendekati gadis itu. Itu dibebankan pada wanita yang menargetkan area di antara alisnya. Gadis itu terpana dengan ini. Cahaya darah melintas dan menembus alisnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia kembali ke Wang Lin dalam sekejap dan Wang Lin melarikan diri menggunakan spatial bending. Bersih dan presisi. Adegan ini menyebabkan murid pria kekar dari klan serigala surgawi menyusut. Pikirannya bergetar dan perasaan takut muncul di hatinya. Dia jelas seorang kultivator api eterial, tapi dia tidak menggunakannya. Dia menunggu sampai saat itu untuk memicu emosiku dan kemudian menggunakan saat aku menekan api untuk mengambil nyawa pelayan Dao Master Miao Yin dengan pedang yang dia sembunyikan di dalam planet. Skema yang mengerikan. Pedang itu juga benda aneh. Itu sangat cepat dan juga sangat tajam. Dia tahu bahwa saya adalah pembudidaya langkah ketiga dan bahwa saya mungkin bisa menolak pedang darah. Untuk memastikan pembunuhan itu, dia menyerang saya dan memutuskan untuk menghancurkan pelayan itu. Ada sedikit ketakutan dalam pikiran pria kekar itu. Apa yang dia khawatirkan bukan kultivasi Wang Lin, tetapi harta dan skema tak berujung yang berlari sedalam lautan. Dia tidak tahu bahwa alasan sebenarnya Wang Lin menargetkan gadis itu adalah karena dia telah mengenali tanda di antara alis gadis itu. Kekuatan dan teror yang diwakili telah meninggalkan kesan mendalam pada Wang Lin. Siling Clan Extermination, salah satu klan kecil sistem bintang kuno. Dengan wanita ini di sini, semua mantra Wang Lin bisa disegel. Setelah disegel, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dari sudut pandang Wang Lin, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, bahaya yang dibawanya tidak lebih lemah dari pria kekar Nirvana Void ini. Orang yang kejam. Desahan samar datang dari pria kekar itu. Cahaya secara bertahap kembali ke mata gadis yang dahinya ditikam dengan pedang darah. Luka di antara alisnya bergerak dan pulih dengan cepat. Namun, bekas luka permanen telah muncul di sana. Luka di bagian belakang kepalanya juga pulih. Gadis itu mengangkat jarinya, menghapus darah dari tanda di dahinya, dan meletakkannya di mulutnya. Perhitungan dan skema yang sangat mengerikan. Dia sudah lama menemukan rute yang akan kita tuju. Dia pertama kali meninggalkan batasan pada planet budidaya dan meledakkannya ketika kita sudah dekat. Sementara kami terganggu oleh ledakan planet, kami tidak melihat pedang terbang yang tersembunyi. Itu adalah tujuannya yang sebenarnya. Mata gadis itu menyala. Dia mungkin tahu bahwa aku seseorang dari klan pemusnahan penyegelan. Seluruh jebakan ini ditetapkan hanya untuk membunuhku. Gadis itu mengungkapkan senyum, tapi itu mengandung sedikit rasa takut yang tidak bisa dia sembunyikan. Skema yang dalam. Begitu dia menentukan kita adalah musuh, dia tegas dan kejam. Karakter semacam ini tidak mudah untuk diprovokasi. Kami telah meremehkan kekuatannya. Bahkan Tuan telah meremehkan kekuatannya. Jika bukan karena fakta bahwa klan pembasmi siling saya memiliki mantra Three Souls, aku akan mati. Gadis itu mengepalkan giginya. Meskipun dia terlihat tenang, dia dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia sudah mati sekali. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Terus mengejar. Bahkan jika kita mengejarnya sampai ke ujung dunia, kita harus membunuhnya. Timur Laut, 1.734.532 km. Skema orang ini berjalan sangat dalam dan semuanya harus dipertimbangkan. Aku takut bahkan rute pelariannya memiliki arti. Arah ini, bisik wanita itu ketika tangannya memegang kompas bergetar.
Dia tiba-tiba melihat ke arah timur laut. Itu adalah lokasi makam Orde Kuno. Kenapa dia memilih untuk melarikan diri di sana? Pria kekar dari Estan Surgawi Serigala Clan diam-diam membuka kekosongan dan berjalan ke dalamnya. Setelah dia pergi, keretakan perlahan-lahan ditutup dan domain bintang menjadi tenang, hanya menyisakan planet-planet yang runtuh yang telah membentuk badai yang masih menyebar. Daerah di luar keretakan ke makam Orde Kuno dipenuhi kabut tebal. Ada kekuatan yang menakutkan di dalam kabut, dan bahkan langkah ketiga pun tidak akan berani memasuki kabut dengan sembarangan. Kabut ini menutupi area 1 juta kilometer persegi, dan banyak pembudidaya sistem bintang kuno hadir. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pergolakan sedang terjadi di dalam makam Orde Kuno di dalam celah. Sesaat kemudian, itu meletus dan mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Pusaran-pusaran yang dipenuhi aura kematian yang berasal dari makam Orde Kuno melonjak. Ada juga kebencian besar yang datang dari kepala semua dewa kuno, setan kuno, dan iblis kuno yang ditempatkan di platform batu di dalam. Mereka menyatu bersama, menyebabkan badai menyerbu keluar seperti gila dalam upaya untuk merobek kabut di luar. Kabut tebal yang memenuhi 1 juta kilometer ruang di sekitar celah didorong oleh badai ini. Ada gemuruh-gemuruh yang lemah pada awalnya tetapi segera menjadi semakin keras. Hanya sesaat, itu mengguncang seluruh domain bintang. Kabut mulai bergemuruh seolah-olah ada roh di dalamnya, dan menyapu bintang-bintang dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kabut yang berputar bergerak dengan keras dan menyebar ke segala arah seperti orang gila. Awalnya, ada banyak pembudidaya di sekitar tepi kabut, mengamatinya. Kadang-kadang beberapa pembudidaya yang kuat bahkan akan masuk dan memeriksa. Namun, ekspresi semua pembudidaya di sini berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Pembukaan makam Orde Kuno telah menarik perhatian semua pembudidaya kuat di sistem bintang kuno. Mereka telah menjatuhkan segalanya dan dengan cepat bergegas ke sini. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah bergegas ke sini semua terkejut dan harus mundur. Pergerakan kabut itu seperti runtuh jika seseorang melihatnya dari atas. Itu telah berubah menjadi badai raksasa dan meluas seperti orang gila. Seorang pria tua di Heaven's Blade keempat tidak mundur cukup cepat dan tertangkap oleh kabut. Dia menjerit sengsara dan tubuhnya bergetar hebat. Kemudian daging dan darahnya terkorosi dan dia menjadi tengkorak. Jiwa asalnya lenyap di bawah kabut. Adegan serupa terjadi di mana-mana saat kabut mengembang. Kabut terus meluas dengan hebat sejauh 100.000 km, 300.000 km, 500.000 km, 1 juta km. Kabut terus meluas tanpa jeda. 2 juta km, 3 juta km, 5 juta km, sampai lebih dari 10 juta, 100 juta km. Ketika badai menyebar, banyak pembudidaya berubah menjadi kerangka dan abu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan itu bisa dianggap bencana. Namun, tidak semua pembudidaya yang ditangkap oleh kabut telah binasa. Hampir 1 dari setiap 10 pembudidaya dimakan oleh kabut. Orang-orang ini tidak hanya tidak akan terluka, tetapi vitalitas tanpa akhir akan disuntikkan ke mereka seolah-olah mereka sekarang ribuan tahun lebih muda. Tanda aneh juga muncul di samping tanda klan mereka. Tanda ini tampak seperti tanda angka. Siapapun yang memiliki nomor di dahi mereka akan tersedot ke dalam celah di tengah oleh kekuatan yang tak seorang pun bisa melawan. Itu adalah pintu masuk ke makam Orde Kuno. Avatar Dao Master Miao Yin dengan cepat mundur. Ekspresinya suram. Dia telah mundur puluhan juta kilometer tetapi tidak mau pergi. Makam Orde Kuno, ini pasti makam Orde Kuno. Rumor mengatakan bahwa makam ini hanya pernah dibuka sekali sejak awal waktu. Siapapun yang bisa masuk akan menerima kekayaan yang tak terbayangkan. Apakah itu harta, mantra, pil, dan bahkan metode bagi pembudidaya langkah ketiga untuk memasuki ranah Void Tribulan. Ekspresi Dao Master Miao Yin tidak pasti. Dia mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya. Tidak ada yang melihatnya membuka Jos Flame Realm, tapi jiwa Jos Flame mengelilingi tubuhnya. Dia dikelilingi oleh Jos Flame Souls. Sekilas, semua jiwa ini adalah pria dan wanita yang cantik. Ada lebih dari 10 miliar dari mereka. Saat dia menyentuh kabut, 10 miliar Jos Flame Souls di sekitarnya mengeluarkan teriakan menyedihkan. Mengisi, ekspresi Dao Master Miao Yin menjadi bengkok. Dia menyerah mundur dan menuntut Froart.
Kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam kabut. Ini adalah kekuatan yang tak seorang pun bisa melawan. Saat kekuatan yang kuat menyerbu Dao Master Miao Yin, lebih dari 40% jiwa api Jos hancur. Ekspresi Dao Master Miao Yin pucat pasi. Pada saat ini, dia hanya mengambil 3 langkah ke depan. Dia mengepalkan giginya, mengom, dan mengambil langkah lain. Tangannya membentuk segel dan mantra Dao mengelilingi tubuhnya. Namun, tepat saat dia mengambil langkah keempat, kabut langsung masuk ke dirinya. 60% sisanya dari Jos Flame Soul semua hancur dalam sekejap. Dao Master Miao Yin batuk darah dan cepat mundur. Aku tidak bisa masuk dengan paksa. Haruskah aku mengambil risiko itu? Sambil mundur, keputusan sulit muncul di hadapannya. Bahkan jika saya menyerah avatar, saya harus bertaruh sekali. Wajah cantik Dao Master Miao Yin menjadi terdistorsi. Dia berhenti dan tidak menggunakan mantra apapun saat dia bertabrakan dengan kabut. Tubuhnya dilarikan oleh kabut dan bergetar hebat. Avatar ini berada di tengah-tengah spirit fight, tetapi ketika kabut menerobos ke dalam dirinya, tingkat kultivasinya turun dengan cepat. Fight Spirit tahap awal, Fight Nirvana puncak, tahap akhir, tahap tengah, tahap awal. Dalam sekejap mata, kultivasinya melemah 90%. Dia batuk seteguk darah dan tubuhnya cepat layu. Penampilannya yang elegan sudah tidak ada lagi. Namun, tepat pada saat ini, tanda angka muncul di antara alisnya. Ketika tanda itu muncul, kekuatan isap menariknya ke celah di tengah. Saya mengerti, penanam langkah ketiga dapat menahan kekuatan ini, tetapi tahap awal Nirvana Void adalah tingkat budidaya tertinggi yang dapat memasuki Throne Orde kuno. Adegan serupa terjadi di kabut ini yang telah menyebar ratusan juta kilometer. Kabut gemuruh menyebar semakin jauh tanpa akhir yang terlihat. Pada saat ini, Wang Lin keluar dari distorsi dalam ruang. Dia tidak ragu untuk maju, tetapi setelah bergerak hanya 1000 kaki, murid-muridnya menyusut. Dia melihat kabut bergerak di kejauhan seperti gelombang mengerikan ke arahnya. Apa ini? Wang Lin terkejut. Ketika dia melarikan diri, dia membagi sebagian jiwanya untuk bergabung dengan All Seer dan mulai meramal. Dia menghitung bahwa melarikan diri ke arah itu akan sangat bermanfaat baginya. Tepat pada saat ini, ruang di belakangnya terdistorsi dan runtuh, dan lubang hitam raksasa muncul. Pria kekar keluar, tapi gadis yang belum mati anehnya tidak ada. Namun, ada tanda abu-abu yang tersembunyi di bahu pria kekar itu. Kecuali satu diperiksa dengan cermat, akan sulit untuk mendeteksinya. Setelah pria kekar itu muncul, dia segera melihat badai di depannya, dan ekspresinya berubah. Dia tampak ragu-ragu untuk Abid, tetapi segera dia menuduh Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan lolongan serigala muncul di sekitarnya. 8 Direction Extreme Wolf Dao. Pria kekar itu meraung, lalu ruang itu bergemuruh dan 8 serigala setinggi 10.000 kaki muncul. Mereka semua menuntut Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia maju ke depan seperti meteor. Dia sangat cepat, tetapi kabutnya bahkan lebih cepat. Itu tiba dalam sekejap, bergegas seperti gelombang marah, dan langsung melahap Wang Lin sebelum bertabrakan dengan 8 serigala. Suara keruntuhan ditekan oleh gemuruh kabut, dan 8 serigala hancur. Badai itu bergemuruh dan melahap pria kekar itu, menyebabkan ekspresinya berubah. Pria kekar ini tidak tahu apa kabut aneh ini, tetapi dia menyadari kekuatan yang kuat di dalamnya. Dia dengan cepat mundur, tetapi dia masih terlalu lambat dibandingkan dengan kabut, meskipun dia berada pada tahap awal Nirvana Void dan tidak lemah. Pada saat ini, tanda angka muncul di antara alisnya. Namun, jeritan sedih datang dari bahu kanannya. Jeritan sengsara itu disembunyikan oleh keributan. Gadis yang bersembunyi di bahu kanan pria kekar dan bersiap untuk menyelinap menyerang Wang Lin terpaksa keluar. Tidak peduli apa tingkat budidaya satu berada, semua orang harus menderita ujian kabut dari Throne Orde kuno. Bahkan pembudidaya langkah ketiga harus menghadapinya, belum lagi gadis kecil ini dari klan pembasmi siling. Saat dia muncul, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya layu dengan cepat dan langsung terkikis oleh kabut sampai dia hanya kerangka. Wanita itu mati lagi di dalam kabut ini. Namun, tepat saat dia meninggal, kerangka itu tidak menghilang, tetapi cahaya kelabu keluar dari dalam. Daging mulai tumbuh dari tulang sekali lagi, dan hanya dalam beberapa napas,
gadis yang telah mati dilahirkan kembali. Ada ketakutan di matanya. Dalam waktu singkat, dia terbunuh oleh rencana Wang Lin. Dia masih merasa bersyukur ketika dia terkena kabut ini dan meninggal tanpa bisa menolak sama sekali. Dari 3 nyawanya, dia sudah menggunakan 2. Namun, ini bukan sumber ketakutannya. Apa yang dia khawatirkan adalah bahwa bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia masih berada di dalam kabut, dan itu adalah kehidupan terakhirnya. Jika dia terlahir kembali di dalam kabut, hasilnya adalah kematiannya yang sebenarnya. Wajah gadis itu segera berubah pucat dan dia dengan cepat mundur saat dia bangkit, ingin meninggalkan kabut. Namun, bagaimana dia bisa membandingkan dengan kecepatan kabut? Tepat ketika tubuhnya berubah, kabut bergegas ke tubuhnya sebelum dia bisa mundur jauh. Keputusasaan memenuhi matanya. Klan pembasmi silingnya memiliki tubuh yang hampir abadi, tetapi saat ini ketakutan akan kematian menyapu dirinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Gadis itu dikelilingi oleh kabut sekali lagi. Dia merasa putus asa ketika kabut berputar melalui tubuhnya sekali. Namun, bukan saja dia tidak mati, tetapi vitalitas yang tak berujung mengalir ke tubuhnya dan membentuk angka di samping tanda klannya. Dalam sekejap ini, gadis itu telah mengalami hidup dan mati, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Sebelum dia sadar kembali, kekuatan isap menyelimutinya. Dia berjuang ketakutan saat dia ditarik jauh ke dalam kabut. Ada juga pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat. Dia telah ditarik ke dalam kabut 1 langkah di depan gadis ini. Wang Lin jelas melihat semua ini. Matanya berbinar, dan pemandangan gadis yang sekarat dan bangkit itu mengguncang pikirannya. Aku sudah membunuhnya sekali sebelumnya, dan kabut aneh ini membunuhnya lagi, tapi dia masih belum mati. Klan pembasmian siling agak terlalu kuat. Namun, ekspresinya tadi tidak palsu, ekspresi putus asa itu mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Jika wanita itu mati lagi, dia tidak akan bisa kembali. Wang Lin taat dan cerdas, jadi tidak sulit baginya untuk mencari tahu sesuatu seperti ini. Yang benar-benar membingungkannya adalah keadaannya saat ini. Ketika kabut menerjangnya, itu tidak membentuk tanda angka begitu memasuki tubuhnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi kekuatan dewa kuno dan diserap oleh bintang-bintang di antara alisnya. Namun, kekuatan dewa kuno ini dipenuhi dengan energi kematian dan kebencian. Setelah Wang Lin menyerapnya, banyak pikiran keras berkecamuk di benaknya. Jika bukan karena dia menekan mereka dengan cepat dan menghentikan penyerapan, pikirannya akan diambil alih. Namun, setelah mengusir kemarahan dari kekuatan dewa kuno, pikirannya belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini sangat jelas, seperti perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Tidak ada angka yang muncul di antara alisnya, jadi dia tidak ditarik oleh kekuatan isap. Di dalam kabut, mata Wang Lin menyala dan dia mulai menganalisis. Matanya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Mengingat tanda angka dan lokasi tempatnya, murid-muridnya menyusut. Tanda angka itu, orang luar tidak bisa memahaminya, tapi itu jelas bahasa para dewa kuno. Mungkinkah tempat ini menjadi tempat di mana keserakahan keluar dari makam Orde Kuno? Jantung Wang Lin berdebar kencang dan matanya menyala. Dia tiba-tiba melihat ke arah tempat gadis dan pria kekar itu ditarik ke arah. Tidak heran tidak ada bahasa dewa kuno yang tidak muncul di antara alis saya. Tidak heran kabut memasuki tubuh saya dan berubah menjadi kekuatan dewa kuno. Jumlah pada pria kekar adalah 14. Jumlah pada gadis itu adalah 29. Wang Lin menjilat bibirnya dan merenung. Tempat ini berbahaya, dan makam Orde Kuno bahkan lebih berbahaya. Haruskah aku pergi atau tidak? Setelah 3 napas, mata Wang Lin menjadi ditentukan. Kepribadiannya selalu seperti ini, untuk mendapatkan manfaat dalam bahaya. Jika dia menyerah pada saat ini, siapa yang tahu kapan itu akan terbuka lagi? Dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Matanya berbinar, menampakkan tatapan acuh tak acuh saat ia dengan hati-hati bergerak menuju kedalaman kabut. Semakin berbahaya, semakin banyak peluang dan keberuntungan yang hadir. Makam Orde Kuno, biarkan aku mengalami bahaya dan fortunet mengerikan seperti apa yang ada di sini. Sebagai dewa kuno, tempat ini akan memberi manfaat lebih daripada yang lain. Wang Lin bergerak seperti ikan dan menyerbu ke depan. Dia dengan tegas menyerap kabut yang dipenuhi dengan kematian dan dendam.
Meskipun itu bisa menguatkannya, dia tahu bahwa jika dia menyerapnya, pikirannya tidak lagi menjadi miliknya. Dia akan dikendalikan oleh aura kematian dan dendam seperti boneka hidup. Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat, tetapi ekspresinya menjadi lebih hati-hati. Meskipun dia tidak mengambil setiap langkah dengan lambat, itu sudah dekat. Dia telah menjalani banyak situasi hidup dan mati karena kehati-hatiannya. Satu-satunya hal yang bisa dianggap sembrono adalah rencananya untuk merencanakan melawan Sovereign. Tidak ada alasan untuk ide ini muncul, baru saja tiba-tiba muncul setelah berbicara dengan Vermilion Bird pertama. Dalam hatinya, dia telah menemukan banyak alasan dan alasan untuk melakukan ini. Dia juga memasuki jiwa Olsir untuk meramalkan kesempatan itu. Dia juga memutuskan bahwa jika penguasa benar-benar ada dan telah pulih, dia akan menggunakan batu giok untuk mundur kembali ke alam batin. Semua ini tampaknya adalah gagasannya sendiri yang muncul dengan sendirinya. Namun, setelah melarikan diri dari klan Sparrow Api, ketika Wang Lin mulai ragu apakah pria parubaya itu benar-benar penguasa, dia memiliki keraguan yang menakutkan. Keraguan ini menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Kenapa aku melakukan hal gila dan memunculkan ide gila seperti itu? Ketika dia mulai meragukannya, pikiran itu segera menghilang dan hal-hal lain secara alami mengganggunya. Ini telah menyebabkan dia hampir melupakan keraguan ini yang muncul di benaknya ketika dia meragukan identitas penguasa. Namun, setelah memasuki kabut, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Seolah-olah kabut itu adalah dunia yang berbeda dari luar. Seolah-olah beberapa kekuatan yang tidak diketahui telah turun ke Wang Lin dan diblokir oleh kabut. Hilangnya kekuatan ini menyebabkan keraguan yang muncul dalam pikiran Wang Lin muncul sekali lagi. Keraguan ini menjadi semakin kuat. Hanya sesaat, dia dipenuhi keringat dingin. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap kabut yang berputar di belakangnya. Pandangannya sepertinya bisa menembus kabut yang tak berujung dan melihat sistem bintang kuno yang tenang. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Berpikir tentang apa yang terjadi setelah tiba di sistem bintang kuno, Wang Lin jelas merasakan kekuatan mengendalikannya. Setelah merenung sebentar, rasa takut di mata Wang Lin digantikan oleh kedinginan. Dia merenungkan untuk waktu yang lama dan kemudian memutuskan bahwa memasuki makam Orde Kuno adalah sesuatu yang telah dia putuskan setelah menganalisis dengan cermat. Ide itu tidak muncul tanpa alasan. Dia kemudian berbalik dan pergi ke kedalaman kabut. Dia bergerak lebih cepat dan lebih cepat, berubah menjadi sinar cahaya. Ketika dia semakin dekat, dia melihat para penggarap yang berjuang ditarik ke sampingnya. Orang-orang ini memiliki tanda nomor di antara alis mereka. Wang Lin perlahan-lahan mendekat di tengah dan melihat keretakan yang mengerikan di tengah. Dunia di dalam celah tidak memiliki kabut, tetapi dipenuhi dengan distorsi. Meskipun terdistorsi, Wang Lin masih jelas melihat kepala sengit di platform mengambang itu. Makam Orde Kuno. Mata Wang Lin menyala dan dia akan melangkah ke celah. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya bergemuruh. Wang Lin berbalik dan pupil matanya menyusut. Saat kabut di belakangnya bergolak, seseorang perlahan muncul. Namun, wajah orang ini pucat, membuatnya jelas bahwa sulit baginya untuk mencapai di sini. Ada 9 patung aneh yang mengelilingi tubuhnya. Setiap patung mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka mengepung cendekiawan yang mirip wanita itu dan memancarkan cahaya kuning yang memungkinkan cendekiawan itu mencapai sini. Juga tidak ada tanda angka di antara alis sang sarjana. Ketika dia melihat Wang Lin, wajahnya yang lelah menunjukkan ekspresi kaget. Meskipun Wang Lin tampak normal, gelombang kejut muncul di hatinya. Dia tahu seberapa kuat kabut itu, tetapi orang ini tiba-tiba tiba di sini. Wang Lin tidak berbicara sebelum dia berbalik dan akan berjalan ke makam Orde Kuno. "Rekan penggarap, bisakah Anda membantu saya?" Suara wanita yang sangat menyenangkan datang dari cendekiawan. Langkah Wang Lin tidak berhenti sejenak karena kalimat ini atau suara yang indah ini. Dia tampak tuli dan tidak mendengar kalimat ini sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki celah. Dunia di sekelilingnya terdistorsi ketika Wang Lin melangkah ke celah. Dia tampaknya telah menghilang tanpa jejak sebelum sarjana parubaya. Dia menghilang ke dalam celah ke makam Orde Kuno. Wang Lin bukan anak kecil, dan dia tidak terlalu penasaran.
Dia tidak akan membantu seseorang tanpa mengetahui apapun. Wanita yang terlihat seperti sarjana parubaya bisa mencapai sini dengan paksa, yang berarti bahwa kultivasinya menakutkan. Wang Lin tidak ingin berinteraksi dengan orang seperti itu tanpa alasan. Bahkan jika dia telah berjanji banyak manfaat dengan imbalan bantuannya, Wang Lin akan tetap pergi tanpa ragu-ragu. Saat ini pikirannya sangat jernih. Ada sedikit perbedaan antara dia sekarang dan dia sebelum dia memasuki kabut. Namun, perbedaan itu membuatnya merasakan bahaya. Semakin dia memikirkan semua tindakannya di sistem bintang kuno, semakin dia merasa seperti bukan dirinya sendiri tetapi kekuatan yang kuat telah memasuki tubuhnya, diam-diam mengendalikan pikirannya. Akibatnya, dia terkejut dan menjadi lebih berhati-hati. Dia benar-benar mengabaikan sarjana parubaya. Melihat pemuda yang aneh pergi setelah dia berbicara, cendekiawan parubaya itu mengerutkan kening. Meskipun makam Orde Kuno berjarak kurang dari 1000 kaki, bahkan dengan budidaya dan harta karun yang kuat, ia hanya bisa sejauh ini. Dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Melihat kabut menjadi lebih ganas, sarjana parubaya menghela nafas. Sepertinya aku tidak bisa memasuki makam Orde Kuno dengan paksa dengan tubuh asliku. Si kecil itu tidak memiliki tanda di antara alisnya. Identitas orang ini di luar dugaanku. Selain bajingan itu, Tuo Sen, dia pasti dewa kuno lain yang membunuh avatar adik ketujuh muda. Mata sarjana parubaya menyala dan tangannya membentuk segel. Cahaya datang dari 9 patung di sekitarnya. Saat dia melambaikan tangannya, cahaya dari patung-patung itu menjadi lebih terang dan menutupi tubuhnya. Sesaat kemudian, sosok wanita berjalan keluar dari cahaya. Penampilannya sangat cantik, dengan rambut panjang membentang di bawah pinggangnya. Dia mengenakan pakaian putih dan sedikit transparan. Seseorang dapat dengan jelas melihat 9 sinar cahaya berputar di dalam tubuhnya. Saat wanita itu muncul, kabut bergegas ke tubuhnya, dan tanda samar muncul di antara alisnya dalam sekejap. Sambil menghela nafas, wanita itu mengambil langkah dan memasuki celah menuju makam Orde Kuno yang berjarak 1000 kaki. Saat dia masuk, cahaya di dalam kabut menghilang. Wajah sarjana setengah baya itu berubah pucat dan dia dengan cepat mundur. Saat dia menguraikan kembali, dia bergumam, aku hanya bisa mengirim avatarku ke. Ada tanda-tanda memancing bulan di sumur dalam tubuh dewa kuno kecil itu. Selain dia, tidak ada orang lain di sistem bintang kuno yang dapat menggunakan mantra itu. Jika saya tidak menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama, maka saya khawatir saya akan ditinggalkan. Sosok sarjana parubaya itu semakin jauh. Tepat ketika dia akan meninggalkan kabut, sarjana setengah baya tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Kabut bergolak di kejauhan dan raungan datang ke arahnya. Aura yang menindas menyebar dengannya, dan auman itu mengandung sedikit kegilaan. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan datang ke sini sendiri. Sialan wanita, tutup mulut untuk dewa ini. Tawa yang bisa memengaruhi hati seseorang bergema di dalam deru. Tawa ini dipenuhi dengan godaan seolah-olah itu adalah sihir. Aku tidak akan membicarakannya lagi, tapi semakin gila kamu, semakin aku menyukaimu. Bersamamu jauh lebih menyenangkan daripada penguasa surgawi yang tidak berguna. Sesaat kemudian, orang bisa melihat sosok besar keluar dari kabut. Seolah-olah itu adalah planet budidaya. Namun, tubuhnya menyusut dengan cepat saat bergerak maju. Itu Tuo Sen. Pada saat ini, mata Tuo Sen memerah, membuatnya tampak seperti orang gila, dan ekspresinya ganas. Dia bergerak dengan momentum tirani dan akan lewat di depan sarjana parubaya. Apakah itu Sister Elder ketiga yang selalu dingin? Mungkinkah bahkan dengan kultivasi Elder ketiga, Anda tidak dapat memasuki makam Orde Kuno? Sebuah suara menggoda perlahan-lahan datang dari alis Tuo Sen. Sarjana setengah baya mencibir dan mundur jauh ke samping. Sebuah suara dengan lembut melayang. Humeizi, sulit mengubah kepribadianmu. Aku bisa mencium aroma aura menjijikkanmu dari jauh. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kebajikan gadis suci Heavenly Dao Sekte ini. Saya yakin Anda masih perawan hingga hari ini. Anda ditangkap oleh penguasa surgawi dan dibesarkan untuk menjadi tungku prefek. Namun, benda tua itu tidak diberkati untuk menikmatinya, dan itu menguntungkan orang lain. Aku ingin tahu siapa yang akan mengambilnya. Suara menggoda itu tampaknya tidak peduli, lalu menghilang dengan sosok Tuo Sen.
Ada kilatan kedinginan di mata cendekiawan berjubah putih, lalu dia berjalan jauh dengan dengusan dingin. Saat Wang Lin memasuki keretakan makam kuno, dia merasakan kekuatan teleportasi. Bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas di sekitarnya, dia mundur puluhan kaki dan cahaya mulai bersinar. Siluet cahaya mengelilingi tubuhnya. Ini adalah kehati-hatiannya. Bagaimanapun, ini adalah makam Orde Kuno. Juga, banyak orang telah masuk sebelum dia, jadi dia harus berhati-hati. Sama seperti Wang Lin muncul, dia mendengar suara gemuruh dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya. Itu mendarat di siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Untungnya, kepribadian Wang Lin membuatnya menggunakan Light Shadow Shield sebelum serangan menyelinap. Serangan itu dipantulkan kembali oleh Light Shadow Shield. Rintihan meredam bergema dan seseorang dengan cepat mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin memasuki celah, seseorang telah menyelinap menyerangnya, tetapi mereka mundur dengan cepat. Pada saat ini, Wang Lin jelas melihat sekelilingnya. Tempat ini berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Itu kira-kira sama, tetapi bukan tempat yang sama. Tampak jelas bahwa saat mereka memasuki keretakan, semua orang dipindahkan ke area yang berbeda. Langit redup dan bumi adalah kabut tebal. Kabut itu seperti laut, tak terduga. Terkadang lubang hitam raksasa akan muncul seolah sedang menunggu untuk melahap sesuatu. Ada banyak platform mengambang di udara, dengan kepala di masing-masing. Ada banyak platform, tanpa akhir yang terlihat. Ada seorang pria setengah baya yang mengenakan jubah Tao dengan cepat mundur. Wajahnya pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap Wang Lin dengan teror di matanya. Dia adalah orang yang telah menyerang. Ada puluhan pembudidaya di langit, dan mereka semua terkejut. Ketika tatapan Wang Lin melintas, mereka semua tanpa sadar mundur. Bau darah menyelimuti daerah itu. Mata Wang Lin segera menilai bahwa orang-orang ini telah bergabung. Bunuh orang lain untuk mencuri harta karun. Wang Lin selalu tegas. Bagaimana dia bisa melepaskannya ketika seseorang telah menyerangnya saat dia masuk? Makam Orde Kuno sudah berbahaya, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Jika dia menunjukkan kelemahan, dia akan dikepung oleh orang lain. Karena itu, dia harus ganas untuk menunjukkan kekuatannya. Ada kilatan kedinginan di matanya saat dia melihat pria parubaya yang mundur. Kaki kanannya melangkah maju dan dia bergerak seperti meteor. Tingkat budidaya pria parubaya itu tidak terlalu tinggi, hanya Heavenly Blade ketiga. Ketika dia menyelinap menyerang Wang Lin, dia yakin berhasil. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, mereka akan terluka oleh serangan menyelinap seperti itu. Lagi pula, siapapun yang terhisap di sini akan linglung dan panik sesaat. Momen ini lebih dari cukup untuk membunuh atau melukai seseorang dengan serius. Setelah terluka, semua pembudidaya di sekitarnya akan menyerang. Mereka semua memiliki perjanjian untuk saling membantu, dan perjanjian ini akan berlaku sampai mereka bertemu musuh yang kuat. Tentu saja, itu mungkin bahwa itu akan menjadi pembudidaya langkah ketiga yang ditarik, tetapi pembudidaya langkah ketiga jarang terjadi. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk mencuri harta hanya karena takut pembajak langkah ketiga diseret. Juga, tekanan pembudidaya langkah ketiga sangat kuat dan akan menyebar saat mereka memasuki celah. Namun, pria parubaya itu tidak berpikir bahwa meskipun Wang Lin bukan pembudidaya langkah ketiga, dia belum tersedot ke sini. Dia masuk karena pilihan dan tidak panik atau linglung. Saat mantra pria parubaya jatuh pada Wang Lin, itu tercermin pada dirinya. Dia segera batuk darah dan terlempar ke belakang. Kemudian kulit kepalanya mati rasa dan dia kehilangan akal sehatnya. Dia menangis bahwa ada sesuatu yang salah di hatinya dan dengan cepat bergegas pergi. Melihat niat membunuh di mata Wang Lin, wajah pria parubaya itu berubah pucat. Dia mengepalkan giginya dan menuju kabut di bawah. Reaksi pria parubaya itu sangat cepat, dia juga seseorang yang telah melalui banyak pertempuran. Dia samar-samar melihat kekuatan Wang Lin dan tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa melarikan diri. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dengan bergegas ke kabut misterius. Dia mungkin mati jika dia masuk ke dalam kabut, tetapi jika tidak, dia pasti akan mati. Ini adalah keputusan yang sangat mudah tetapi sekaligus sulit.
Wang Lin bergerak seperti sinar cahaya ke arah pria parubaya itu. Melihat Wang Lin mendekat dengan cepat, sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia memukul dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menggunakan pelarian darah yang melukai dirinya sendiri dan bergegas turun di kabut. Dia akan memasuki kabut. Analisis cepat dan perilaku tegas orang lain mengungkapkan dia layak budidaya surga ketiga. Namun, dia telah menyerang seseorang yang seharusnya tidak dia miliki, dan sekarang dia harus menghadapi Wang Lin. Dia tidak mengekspos mantra stopnya atau pedang darah untuk membunuh pria parubaya itu sebelum dia memasuki kabut. Ini adalah hal-hal yang Wang Lin tidak akan ungkapkan secara sembarangan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya saat dia bergerak maju dan membanting pria parubaya yang akan jatuh ke dalam kabut. Dunia bergemuruh dan War Spirit Print muncul. Gemuruh-gemuruh menarik perhatian sebagian besar pembudidaya di sekitarnya. Sebuah telapak tangan ilusi tiba-tiba muncul dan dibebankan pada pria parubaya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria parubaya itu bergegas masuk ke kabut menggunakan pelarian darah. Tepat saat dia akan turun lagi, dia merasakan kabut di sekelilingnya bergolak. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan kekuatan surga tiba-tiba turun. Jejak telapak tangan yang besar itu tampaknya memecah langit dan bumi ketika mendarat di atas kabut. Kabut dengan cepat melonjak dan tenggelam, lalu sebuah telapak tangan raksasa muncul di kabut. Jeritan sengsara dibayangi oleh gemuruh telapak tangan. Telapak tangan menembus kabut, meninggalkan lubang berbentuk telapak yang mengejutkan dalam kabut. Ada kabut darah kecil dan jiwa asal menghilang di kabut. Pria parubaya itu telah tertusuk oleh telapak tangan dan mati. Dengan mengangkat tangannya yang sederhana, dia telah membunuh seseorang, hanya menyisakan lubang di kabut. Meskipun lubang sudah pulih, masih terlihat jelas oleh para pembudidaya di sekitarnya. Tidak ada ketakutan di mata banyak pembudidaya di sekitarnya, tetapi mereka menjadi berhati-hati. Bahkan ada beberapa yang mulai merenung sambil melihat Wang Lin. Mereka merasa seperti wajah Wang Lin agak akrab, seolah-olah mereka pernah melihatnya sebelumnya. Di belakang salah satu platform mengambang di kejauhan, ada seorang gadis berbaju merah dengan tatapan malu-malu. Itu adalah wanita klan pembasmi siling dengan hanya satu kehidupan yang tersisa. Dia telah dipisahkan dari pria kekar dari klan serigala surgawi yang terhormat. Dia telah dikirim ke daerah yang tidak dikenal, tetapi gadis itu telah dikirim ke tempat yang sama dengan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia melangkah maju.